Sesuai dengan adanya Perda Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2015 tentang penataan, pembinaan, dan penyelenggaraan izin usaha waralaba, pusat perbelanjaan, dan toko modern yang lahir dari inisiatif DPRD Banyuasin, maka diharapkan tidak akan ada lagi usaha waralaba yang sembunyi-sembunyi atau kucing-kucingan hanya karena belum mengantongi izinnya. Sebelumnya memang untuk di wilayah Kabupaten Banyuasin, keberadaan waralaba tidak diperkenankan karena dikhawatirkan akan mematikan pasar dan pedagang tradisional. Sementara itu, menurut Kabak Perundang-undangan dan Dokumen DPRD Banyuasin, Konar Zuber, dengan adanya Perda atau Perbub, geliat ekonomi Banyuasin semakin hidup dan tanpa harus mematikan keberadaan pasar atau pedagang tradisional. Pak, dengan mungkin adanya ini sudah disahkan Perda waralaba nih. Mungkin dari kita sendiri mungkin kajian hukum dan kondisi saat ini Kabupaten Banyuasin memang sudah memang seharusnya memiliki waralaba di tentunya di kabupaten kota ini saat ini nih, Pak. Oh iya betul, karena lahirnya Perda ini kan dari inisiatif dari DPR ya dalam hal ini ya. Karena Perda itu bisa saja dari masyarakat menyampaikan kepada DPR untuk membuat Perda inisiatif. Karena Perda itu juga disahkan melalui antara birokrasi eksekutif dan legislatif. Dalam hal ini kajian hukumnya adalah begini, latar belakang kenapa ini Perda waralaba ini disahkan, dibuat inisiatif oleh DPR. Karena melihat situasi dan kondisi masyarakat saat ini, kalau tidak ada payung hukumnya akan menjadi bumerang bagi kabupaten sendiri ya, karena ini kan tidak terbendung ini perkembangan daripada waralaba yang ada di Indonesia ya, khususnya di Kota Palembang, di kabupaten manapun juga semuanya ini supermarket, minimarket itu berkembang dengan pesat. Karena apa? Memang ya di satu sisi masyarakat ini mencari uang melalui warung-warung kaki lima dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ditertibkan waralaba ini kan jelas nanti akan tidak jelas nanti bagaimana ininya persoalan yang ada. Dan juga tidak jadi pemasukan daerah begitu, Pak. Betul, karena ini kan menjadi income daerah juga. Kalau dia resmi ya, ada payung hukumnya. Tapi kalau memang dia ini kucing-kucingan dengan pemerintah ya, walaupun sudah dicegah waralaba ini tidak boleh dilaksanakan di kabupaten, tapi dia kucing-kucingan juga, kita mau apa? Kan gitu, daripada ini ilegal mendingan dilegalkan. Betul, ada payung hukumnya seperti Perda yang sudah kita terbitkan, Perda nomor 3 tahun 2015 ini kan, yang sudah disahkan. Insya Allah apabila ini sudah berjalan dengan bagus, ada perbubnya, yang mudah-mudahan kota Pengkalan Balai ini tertata dengan bagus. Karena kalau untuk berstandar ya dengan kota-kota kabupaten lainnya, paling tidak kan ada standar ekonomi yang baik ya di masyarakat. Masyarakat bisa menilai nanti kalau misalkan dia belanja di warung, belanja di supermarket, ini kan ada bedanya. Kalau di supermarket ada pajak segala macamnya, kalau di warung-warung biasa kan tidak ada pajak. Jadi masyarakat bisa menilai nantinya bagaimana, apa dia lebih nyaman belanja di minimarket atau lebih nyaman dia belanja di warung biasa gitu. Namun demikian ini kan ada aturannya nanti. Ini waralaba atau minimarket, supermarket itu paling tidak jauh dari pasar tradisional, paling tidak. Ada aturannya berdasarkan pasar-pasar yang ada di Perda inisiatif ini, Perda yang dikeluarkan oleh DPR dan Pemkab ini. Artinya tidak mematikan dari pedagang kecil gitu? Oh tidak, kan ada aturannya. Jadi untuk mendirikan minimarket atau supermarket yang ada itu ada aturan yang harus dijalankan. Jadi izinnya baru bisa turun. Yang pasti di Banyuasin dengan adanya Perda ini berarti ini supermarket, minimarket itu bisa didirikan di Kabupaten Banyuasin. Ini memang sudah selayaknya kalau dari usia kabupaten sendiri yang sudah hampir 13 tahun sudah selayaknya ini Pak memiliki minimarket ataupun juga toko swalayan begitu Pak. Oh iya, kalau Banyuasin mau maju ya harus standar kabupaten lain. Ya, kalau misal tradisional terus seperti itu bagaimana? Agak susah kita mengikuti perkembangan masyarakat. Masa mau kita belanja ke Palembang terus atau belanja ke Jambi, nggak mungkin kan? Karena kita kabupaten ini kan mau maju, bukannya mau jalan di tempat. Kalau bisa kan jangan jalan di tempat, harus maju.
Jadi income sendiri berputarnya untuk di Banyuasin. Iya, gitu. Jadi kan investasi di Banyuasin itu sangat berkembang apabila minimarket atau supermarket yang ada di situ. Karena income daerah juga bukan di minimarket aja kan, paling tidak kan melihat situasi dan kondisi kota lebih bagus, lebih tertib. Iya, iya. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Denny Irawan, Berita TV Net melaporkan.